pasangan Prabowo Gibran simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Nah, langsung saja tanyakan Pak Agus soal IUP. Ini barangkali bisa dijelaskan apa iya semudah itu untuk mencabut IUP apabila melanggar aturan? Enggak, tentu harus lewat pengadilan. Ya kan, tapi IUP yang sudah selesai pun itu harusnya dikembalikan ke negara untuk cadangan. Tetapi ditandatangan lagi oleh Kementerian ESDM, dikembalikan lagi. Nah jadi ya memang itu menjadi persoalan bahwa tambang itu menjadi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada tambang liar, tambang emas liar itu namanya peti itu. Nah seberapa transparan prosesnya ini? Kita dengar-dengaran juga bahwa IUP ini menjadi dalam tanda kutip menjadi mainan juga oleh mafia-mafia, bahkan ada juga oknum-oknum yang barangkali terlibat di dalamnya. Betul, jadi Prof. Mahfud tadi sudah menyebutkan kan, dicabut saja. Cabut itu tidak mudah, memang harus lewat pengadilan, putusan MA dan sebagainya. Karena banyak yang terlibat. Yang terlibat itu apa? Ya yang termasuk yang mendanai pemilu ini kan. Ya masa saya udah keluar duit segini masa nggak boleh perpanjang. Kan pengembalian uang dana-dana pemilu itu kan dari sumber daya alam. Ini yang berat di kita, makanya pemilu kita itu terlalu mahal. Oke. Gitu. baik, saya ke Ibu Monika. Bu Monika tadi melihat gestur-gestur apalagi selain gimmick yang memang banyak dimainkan oleh cawapres nomor urut 2 untuk kemudian menjatuhkan mental yang lain. Ya, jadi banyak kita dengar baik secara verbal misalnya lucu ya gitu ya. Terus kemudian Anda enak ya membuka catatan seperti ini. Nah itu banyak sekali muncul dan memang ini disengaja untuk gini, kalau kita melihat apakah ini merupakan sesuatu yang genuine ya, spontan atau memang sudah dipersiapkan begitu. Nah, itu gimana Bu? Nah, jadi memang hal-hal ini hampir di setiap season itu memang sudah ada yang apa yang kira-kira akan digunakan untuk menyerang 1 dan 3 begitu ya. Jadi emang secara rutin bahkan kata lucu, membuka catatan, kemudian beberapa hal lagi ketika memainkan seperti pantomim seperti itu. Begitu ya. Jadi Bu Monika kalau Anda melihatnya ini gaya yang disampaikan oleh paslon 2 itu gaya-gaya roasting atau emang ya, seperti itu? Ya show ya. Jadi bukan debat, malah kita bukan melihat ini adalah suatu debat tetapi show bagaimana siapa yang akan menguasai panggung tetapi bukan substansinya seperti itu ya. Jadi artinya mendapatkan perbincangan dari masyarakat positif atau negatif yang penting ratingnya naik begitu. Nah bicara soal rating naik, Pak Agus, Anda punya penilaian tersendiri mengenai ini, apakah secara otomatis publik akan memberikan approval terhadap salah satu cawapres tertentu setelah menonton debat malam hari ini? Ini sejak 2014 itu yang menjadi apa namanya roster ya atau menjadi untuk urusan komentar itu ya kan relawan-relawan begitu. Jadi buzzer-buzzer itu. Saya khawatir ini kan yang adu buzzer ini menggoreng, mengangkat itu. Kalau masyarakat saya yakin. Cherry picking lah ya, yang mana dianggap bagus, dan di highlight. Ya kan Mbak, ini kos yang gitu ya? Kos paling besar adalah untuk biaya buzzer ini. Jadi pasti yang kalau komentar nanti di itu kita lihat kebanyakan pasti buzzer, kalau yang itu ya biasa-biasa saja lah. Nah itu dia, jadi memang kita belajar di debat-debat sejak tahun 2014, 2019 dan 3 debat kemarin. Memang cop-copan debat itu apalagi sejak 2024 ini ya, yang video-video pendek itu lebih banyak dilihat oleh masyarakat. Apakah memang banyak yang mereka ini memang menyasar potongan-potongan itu untuk tetap menjadi top of mind, mau itu
jelek, mau itu Iya. bagus. Karena tim-tim yang disewa untuk urusan IT-nya kan bukan tim yang main-main loh. Jadi mereka menggunakan itu, termasuk sekarang pakai AI seperti apa, ya kan? Bagaimana kita tidak bisa mengecek misalnya Kominfo, kan menterinya tidak mundur mesti mendukung. Itu kan bisa saja misalnya, oh ini yang menjelekkan ini buang di sistem informasi kita kan mudah sekali untuk TikTok itu kalau ditelepon turun dia. Nah, saya khawatir sekarang ini adalah pemilunya TikTok. Ya, untuk menjaring itu kan kampanye cuma sebentar, baru mulai besok sampai tanggal berapa? Itu kan nggak banyak. Ya kan? Jadi TikTok ini jadi jago adu mahal, adu canggih itu. Ya, kalau memanfaatkan TikTok sebagai penetrasi untuk kemudian membangun komunikasi massa, saya pikir sah-sah saja sebetulnya. Sah-sah saja. Tapi yang saya ingin tanyakan sebetulnya, bagaimana kemudian publik merespon potongan-potongan ataupun kutipan-kutipan pernyataan calon wakil presiden dan secara serta-merta kemudian secara spontan memahami seluruh gagasan tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan misalnya. Kan tak senaif itu, tak sederhana itu sebetulnya. Cuma lihat aja, oh ini bagus ya, keren ya gitu. Dah. Tapi memang yang disasar adalah masyarakat yang tidak ingin tahu itu ya. Ya, selain yang pakai uang. Kan sampai hari ini Bawaslu juga belum bereaksi. Dan itu di lapangan banyak. Saya banyak foto nih Mas, gue dikasih amplop, dalamnya ada duit, ada kartu nama gitu. Itu kan oleh Bawaslu belum diapa-apain. Oke. Kita harus break sejenak Pak Agus, Bu Monika, kita masih akan diskusi saat lagi, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.